Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita memikirkan amalan-amalan sebelum tidur seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Mungkin selama ini setelah pulang dari kerja, aktivitas kita hanyalah scroll media sosial, lalu makan, mandi, dan langsung tidur. Namun ada beberapa amalan sebelum tidur ala Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan agar tidur kita menjadi berkualitas. Penasaran? Yuk kita simak beberapa amalan yang dianjurkan oleh Nabi. Amalan pertama, Rasulullah SAW mengambil wudhu sebelum tidur. Ini sesuai dengan hadis, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah di atas memberi kita anjuran agar mengambil wudhu sebelum tidur. Jika biasanya kita wudhu saat hendak sholat saja, ternyata berwudhu juga menjadi amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW sebelum tidur. Mulai saat ini kita bisa menjadikan wudhu sebagai rutinitas kita sebelum tidur. Amalan yang kedua, membaca ayat kursi. Ini sesuai dengan hadis, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita terus berdoa dan meminta perlindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melindungi kita. Dengan membaca ayat kursi, hati kita menjadi tentram dan terjaga tidurnya. Semoga kita selalu menerapkan amalan sebelum tidur yang dianjurkan Rasulullah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Amalan yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur. Kita bisa mencontoh membaca surat-surat pendek agar tidur kita menjadi lebih tenang dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita. Jika kita belum terbiasa, mulailah menerapkan membaca surat-surat pendek sebelum kita tidur dan membuat alarm atau catatan bahwa sebelum tidur harus membaca surat-surat pendek. Amalan yang keempat, Rasulullah SAW memperbanyak zikir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, yang artinya, apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 34. Dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW senantiasa berzikir sepanjang waktu dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum tidur pun Rasulullah berzikir dan memuji Allah. Jika Rasulullah saja gemar berzikir, maka sepatutnya kita senantiasa mencontoh perilaku beliau. Amalan yang kelima, Rasulullah menganjurkan untuk menunda tidur sebelum waktu Isya. Pada penjelasan hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah, bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Amalan sebelum tidur Rasulullah yaitu menunda tidur sebelum waktu Isya. Jika seseorang sudah tidur dahulu sebelum waktu Isya, dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan sholat Isya atau terlewatkan ibadah wajibnya. Pada prinsipnya Rasulullah menganjurkan amalan ini agar sahabat tidak melewatkan sholat Isya. Amalan yang keenam, Rasulullah menganjurkan untuk membersihkan tempat tidur.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya nanti. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah seringkali menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan di dalam berbagai aspek kehidupan. Begitupun saat tidur, Rasulullah menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan tempat tidur. Jika disesuaikan dengan kondisi pembahasan ini, kita harus membersihkan area tempat tidur kita supaya tetap bersih. Amalan yang terakhir, Rasulullah membaca doa tidur. Sebagaimana isi hadis telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i, dari Husaifah. Ia berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin tidur, beliau membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dan jika bangun, beliau membaca segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Amalan sebelum tidur dari Rasulullah yang patut kita jalankan yaitu membaca doa Allahumma bismika ahya wa bismika amut, dengan harapan kita benar-benar menerapkan sunnah Rasulullah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketentuannya. Sebagai hamba dalam keadaan mau tidur pun, kita hendaknya selalu mengingat Allah dan senantiasa sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.